Sinyal dong. Saya kedengaran saya. Oke. Ya, Pak. Boleh saya lanjutkan? Saya izin lanjutkan. Jadi di poin keempat yaitu dari kondisi di mana banyak akun Twitter yang menyediakan diskusi ini, terdapat masalah bahwa ternyata butuh banyak waktu untuk melihat atau membaca semua review. Karena biasanya dalam satu diskusi atau dalam satu postingan itu terdapat setidaknya di atas 50 komen atau bahkan bisa sampai 200-an. Kemudian kita masuk ke dalam latar belakang untuk algoritma saya, di mana di sini saya mengambil algoritma supervector machine. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu adalah SVM nonlinear menggunakan RBF kernel, serta feature selection information gain. Di mana SVM nonlinear RBF menggunakan kernel RBF ini, saya pakai karena akurasinya yang lebih tinggi dan dapat menghindari overfitting. Kemudian dia juga cocok untuk dataset yang besar, di mana tentu saja kalau review film pasti datasetnya lebih besar. Kemudian juga dia membantu mengelola untuk data nonlinear. Maksudnya data nonlinear ini data yang tidak serta-merta langsung mengemukakan pendapat. Bisa jadi ada noisy seperti mungkin orang yang mengomentari film tidak langsung memberi nilai bagus atau tidak, tapi dia juga mengomentari aktor atau dari segi produser filmnya. Kemudian di bagian information gain bisa dilihat, di sini saya mengambil fitur selection ini karena dia dapat menambah akurasi dengan menghapus fitur yang tidak relevan. Kemudian juga karena dia menghapus fitur yang tidak relevan, sehingga performa sistemnya itu bisa jadi lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah salah satu penelitian yang saya dapatkan bahwa ketika mengambil SVM dipadukan dengan kernel RBF dan information gain itu akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mengambil kernel RBF atau dengan hanya menggunakan SVM. Bisa dilihat sini kalau SVM itu akurasinya 81,50%, sedangkan ketika SVM ditambah dengan kernel RBF, dia itu 82,25%. Dan ketika SVM dipadukan dengan kernel RBF dan information gain itu akurasinya bisa sampai 87,25%. Kemudian rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah bagaimana menerapkan algoritma supervector machine dengan information gain dalam melakukan klasifikasi terhadap review dari media sosial Twitter terkait film atau TV series. Adapun batasan masalahnya itu yang pertama, data yang diambil itu berupa 30 ulasan atau komentar untuk tiap film atau TV series tertentu, dengan total filmnya itu adalah 40 film atau TV series yang dirilis dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Kemudian komentar Twitter yang digunakan adalah komentar di region Indonesia. Perlu diingat bahwa komentar di region Indonesia ini bukan berarti bahasanya full Indonesia, karena untuk sekarang di Twitter itu walaupun komentar di region Indonesia, tapi banyak orang-orang yang menyampurnya dengan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, klasifikasi review dikategorikan menjadi 2 sentimen, yaitu sentimen positif dan negatif. Yang keempat, metode klasifikasi sentimen yang digunakan adalah supervector machine nonlinear dengan kernel radial basis function. Dan yang terakhir, suatu komentar itu dinyatakan data opini jika di dalamnya terdapat minimal 1 opinion word. Untuk tujuan penelitian saya, yaitu membangun dan mengembangkan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan komentar atau tweet terkait review film tertentu dari Twitter dengan menerapkan algoritma supervector machine dan feature selection information gain. Dan untuk manfaat penelitiannya adalah yang pertama, memberikan informasi kepada para penggemar film tentang rekomendasi film yang dapat mereka tonton. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berapa banyak review dari suatu film dari Twitter yang merupakan bentuk opini positif atau negatif. Yang ketiga, membantu dalam hal memberikan ekspektasi bagi calon penonton suatu film dengan melihat seberapa banyak review dari suatu film dari Twitter yang merupakan opini positif dan negatif. Dan yang terakhir adalah memberi gambaran kepada pembuat film tentang bagaimana performance dari film yang dibuatnya berdasarkan dari seberapa banyak review berbentuk positif dan negatif yang diberikan dari pengguna Twitter. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai algoritma supervector machine, di mana supervector machine ini adalah sebuah algoritma supervised machine learning yang pertama kali dikembangkan oleh Vapnik pada tahun 1995, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Yossians pada tahun 1998. SVM ini merupakan metode klasifikasi teks yang sangat akurat dan populer digunakan dalam berbagai kasus seperti sentimen analisis.
Nah, SVM bekerja dengan membagi data training menjadi dua kelas dan memperkirakan garis hyperlane yang optimal untuk memisahkan kedua kelas tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari jarak maksimal antara hyperlane dengan data training terdekat, sehingga SVM dapat melakukan klasifikasi dengan baik pada data tes. Selain itu, SVM juga memiliki konsep dan teori yang terstruktur dan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang baik dalam klasifikasi data. Kemudian kita masuk ke pembahasan feature selection information gain, di mana secara sederhana information gain ini adalah metode yang sering digunakan untuk menentukan peringkat fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam kelasnya. Nilai information gain diperoleh dengan mengurangi nilai entropi setelah pemisahan dari nilai entropi sebelum pemisahan. Fitur-fitur yang memenuhi kriteria tertentu akan dipilih untuk digunakan dalam algoritma klasifikasi. Kemudian kita masuk ke pembahasan studi kasus, di mana di sini saya sudah mempunyai salah satu contoh data review. Di sini ada 3 data, di mana data 1 dan 2 itu positif, dan data 3 itu negatif. Bisa dilihat sini ulasannya. Kemudian setelah mendapatkan data review, kita masuk ke bagian pre-processing, di mana pada tahap pre-processing ini saya melakukan proses translation, cleaning, cache folding, tokenizing, scaling normalization, stop word, dan steaming. Bisa dilihat di sini dari ulasan asli dengan setelah pre-processing, itu kita hanya mengambil fitur-fitur yang penting saja. Kemudian setelah mengalami pre-processing, kita masuk ke perhitungan information gain, di mana dari tabel information gain ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kita membandingkan entropi sebelum dan setelah, dan juga membandingkan probabilitas dari sebuah fitur dalam kelasnya. Jadi bisa dilihat terdapat satu fitur di mana nilai information gain-nya itu lebih rendah. Bisa dilihat sini kata Walter, dia itu hanya mempunyai nilai information gain 0,4183. Hal ini disebabkan karena kata Walter ini ternyata ada di dua data, di satu data kelas positif dan satu kelas negatif. Beda dengan data-data lain di mana mereka unik, karena hanya ada di data positif ataupun hanya ada di data negatif, sehingga nilai information gain-nya lebih tinggi. Setelah kita mengambil nilai information gain ini, kita memotong subset yang tidak dibutuhkan, yaitu kita menghapus kata Walter dan hanya mengambil sisanya. Nah, setelah melewati proses information gain, di sini kita melakukan pembobotan dengan cara TF-IDF atau algoritma TF-IDF. Nah, selain melakukan pembobotan dengan ini, TF-IDF juga membantu untuk memberikan nilai matriks yang akan dimasukkan ke dalam algoritma SVM nantinya. Jadi bisa lihat di bagian akhir ini, bobot TF-IDF-nya untuk dokumen 1 itu 0,477, 0,176, dan 0,477. Begitu juga dengan untuk dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, setelah mengalami proses TF-IDF, kita masuk ke penghitungan nilai kernel. Di mana karena di sini kita menggunakan SVM non-linear dan juga kernel RBF, maka kita perlu mencari nilai K-nya atau kernelnya. Di sini saya memisalkan untuk nilai gamanya itu 0,1. Dan kita memasukkannya ke dalam rumus kernel dengan cara ulasan 1 dibandingkan dengan ulasan lainnya. Jadi bisa dilihat sini, ulasan 1 dibandingkan dengan ulasan 1, ulasan 1 dibandingkan dengan ulasan 2, dan seterusnya ulasan 1 dibandingkan dengan ulasan 3. Nanti nilai K ini akan digunakan pada rumus SVM-nya. Setelah itu, setelah kita sudah dapat nilai K-nya, kita mulai menentukan konstanta B-nya. Nah, konstanta B-nya ini akan dipakai juga di algoritma SVM-nya nanti. Nah, di sini saya memisalkan nilai alfanya adalah 0,04, 0,343, dan 0,289. Dengan nilai gamanya sama seperti tadi, 0,1. Di mana untuk tiap dokumen itu nilai B-nya ternyata 0,99, 0,988, dan minus 1,009. Setelah mendapatkan nilai B-nya, kita sudah bisa masuk ke klasifikasi menggunakan algoritma SVM. Di mana di sini kita mulai menghitung nilai dari kelas tiap dokumen. Di mana ulasan 1 ternyata bernilai 1, ulasan 2 ternyata bernilai 1 juga, dan ulasan 3 bernilai minus 1. 1 di sini menandakan bahwa kelasnya positif, dan minus 1 menandakan bahwa kelasnya negatif. Kemudian setelah kita melakukan klasifikasi SVM, kita bisa akhirnya menguji apakah klasifikasi yang kita lakukan itu akurat atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan metode conversion matrix, di mana dia membandingkan antara data aktual dengan data prediksi. Jadi kalau aktualnya positif negatif, prediksi positif negatif bisa dilihat bahwa positif 2 dan negatif 1.
Dari sini kita bisa memasukkannya ke dalam rumus akurasi, presisi, recall, dan F-measure, di mana dari hasil perhitungannya ternyata didapat bahwa perhitungannya memiliki akurasi 100%. Kita masuk ke bagian Unified Modeling Language atau UML-nya. Yang pertama di sini kita masuk ke bagian use case, di mana dalam sistem nanti terdapat dua user. Yang pertama adalah admin dan pengunjung, di mana pengunjung dapat melihat data, sedangkan admin bertugas untuk mengelola data, termasuk untuk melakukan klasifikasi. Bisa dilihat di sini, selain melakukan login dan logout, admin bisa mengelola data yang termasuk klasifikasi, yang juga termasuk TF-IDF, information gain, pre-processing, hingga melakukan klasifikasi SVM. Sedangkan pengunjung itu hanya bisa dapat melihat data. Kemudian dari bagian activity diagram login, di sini bisa dilihat ini adalah diagram untuk admin, di mana dia akan mengakses halaman login, kemudian dari sistem akan menampilkan halaman login, dan dari admin akan memasukkan username dan password. Kemudian dari sistem akan mengecek, setelah dicek maka akan dikembalikan ke database untuk melihat apakah ada atau tidak. Kalau tidak berarti sistem akan menampilkan pesan error, dan kalau ada berarti sistem akan menampilkan halaman dashboard. Kemudian di bagian activity diagram kelola data ini juga dilakukan oleh admin, di mana admin akan masuk ke fitur kelola data, kemudian dia akan memilih fitur data film, di mana sistem akan menampilkan data-data filmnya. Kemudian dari admin bisa melakukan menambah data dengan cara klik button tambah data, sehingga nanti sistem akan menampilkan form untuk mengisi data review. Dan setelah admin mengisi form data review tersebut, maka akan divalidasi. Jika false, maka sistem akan menampilkan pesan error, dan jika true, maka data disimpan di database. Dan setelah itu, maka admin akan kembali ke halaman data. Setelah itu, di sini ada activity diagram untuk kelola data, di mana ini khusus untuk edit data. Mirip seperti activity diagram sebelumnya, namun di sini button yang diklik adalah edit data, dan juga sistem akan menampilkan form edit data. Setelah admin mengisi form, akan divalidasi lagi oleh sistem. Jika true, maka data akan disimpan di database, tapi jika false, maka sistem akan menampilkan error. Kemudian akhirnya akan sampai ke halaman data dan pesan sukses. Kemudian ini untuk activity diagram kelola data atau hapus data, di mana di sini admin setelah masuk ke halaman data, dia akan mengklik button hapus data, di mana di sini sistem akan menampilkan dialog atau modal untuk melakukan konfirmasi apakah data ingin dihapus atau tidak. Jika tidak, maka admin akan kembali ke halaman data yang dipilih. Namun jika iya, maka sistem akan mengirimkan pesan ke database untuk menghapus data. Setelah data dihapus, maka sistem akan menampilkan halaman data dan pesan sukses. Kemudian untuk activity diagram klasifikasi, di mana di sini admin akan masuk ke halaman klasifikasi, di mana sistem akan menampilkan halaman klasifikasi, kemudian admin akan mengklik button klasifikasi. Setelah melakukan klik button klasifikasi, sistem akan menjalankan algoritma yang kita sudah set, yaitu pre-processing, pembuatan TF-IDF, information gain, serta klasifikasi SVM-nya. Di mana setelah itu query akan disimpan di dalam database, dan sistem akan menampilkan halaman hasil klasifikasi. Kemudian ada activity diagram data, di mana pengunjung akan masuk ke halaman data, yang di sini adalah halaman utama. Kemudian dari sistem akan menampilkan halaman data, dan pengunjung bisa memilih data apa yang ingin diakses. Kemudian sistem akan melakukan request kepada database untuk memberikan data yang di-request oleh pengunjung tadi. Dan akhirnya sistem akan menampilkan data tersebut. Kemudian dari sequence diagram login, di sini kita mulai dari admin, di mana dia mengakses halaman login, dan dari template atau interface-nya, dia akan request halaman login kepada view atau controller-nya. Kemudian dari sini ada proses asinkronus untuk menampilkan halaman login. Dan kemudian admin akan memasukkan username dan password. Dan kemudian interface atau sistem di sini akan memvalidasi username dan password dari control tadi, di mana control akan memberikan kepada model atau database-nya untuk melakukan cek query username dan password-nya. Di sini kemudian ada alternatif di mana dia membagi path untuk yang akan diakses oleh admin. Jadi bisa jadi dia dari database akan request dashboard admin,
dan juga bakal ditampilkan di interface atau template. Tapi bisa juga alternatifnya adalah pesan error, di mana yang dikembalikan ke tampilan atau template-nya itu adalah menampilkan pesan error. Kemudian dari sequence diagram kelola data untuk tambah data, bisa dilihat di sini dimulai lagi dari mengakses halaman kelola data, kemudian dari interface atau template akan melakukan request halaman data kepada controller, dan kemudian terjadi lagi proses asinkronus untuk menampilkan halaman kelola data, di mana interface juga akan mengembalikan kepada admin untuk memilih data. Setelah itu interface akan merequest halaman data yang dipilih, dan halaman data yang dipilih ini akan diambil dari model atau data yang ada, di mana query ambil data review yang dipilih, dan juga terjadi lagi proses asinkronus, yaitu data review yang dipilih akan ditampilkan di halaman interface. Kemudian dari admin bisa kembali ke klik tambah data, dan juga dari interface akan menampilkan interface untuk request from tambah data, di mana di sini dia akan melakukan proses controller lagi, dan juga terjadi proses asinkronus untuk menampilkan form tambah data, di mana setelah itu admin akan mengisi form, dan juga akan divalidasi lagi kepada controller atau actionnya. Dan lagi di sini terjadi proses alternatif, di mana bisa jadi data yang diinputkan itu sukses, atau data yang diinputkan itu ternyata error atau tidak sesuai. Maaf, Idam, percepat sedikit ya. Oh ya, Bu. Sequence diagramnya Baik. bisa dilompat. Oh ya, Bu. Mungkin sedikit di sini sequence diagram kelola data ini mirip seperti yang tadi. Terdapat juga alternatif, namun di sini perbedaannya adalah yang diklik adalah edit data, dan juga yang diisi formnya adalah form edit data. Kemudian untuk hapus data juga sama, namun di sini button yang diklik adalah delete data, dan juga bukan menampilkan form, namun menampilkan konfirmasi apakah data yang dihapus atau tidak. Setelah itu di sequence diagram klasifikasi, di sini admin akan masuk ke halaman klasifikasi, mirip seperti halaman data, namun di sini button yang dipilih adalah proses klasifikasi, dan juga dari interface akan melakukan request kepada controller untuk melakukan proses algoritmanya, yaitu preprocessing, filter selection, TF-IDF, klasifikasi dan klasifikasi SVM, dan juga akan dikembalikan lagi kepada database untuk menghasilkan data hasilnya. Kemudian ada sequence diagram data, di mana di sini dari pengunjung bakal masuk ke halaman data, request-nya akan dikirimkan kepada database, sehingga data akan dieksekusi dan ditampilkan kepada pengunjung. Kemudian di sini ada kelas diagram, di mana kelas yang pertama itu ada movie, di mana ID-nya, atributnya bisa dilihat ada ID, title, description, release date, dan genre. Kemudian kelas diagram yang lain seperti review, confession matrix, classification, dan admin. Bisa lihat sini terdapat kelas yang hanya memiliki 2 nilai. Ini bisa dianggap seperti boolean, di mana data yang digunakan itu tidak boleh dua-duanya, hanya memilih salah satunya. Dan ini sentimen ini dipakai di dua kelas, yaitu kelas review dan kelas classification. Kemudian kita masuk ke bagian perancangan antarmuka, di mana di sini ada halaman utama yang bisa diakses oleh admin dan pengunjung. Ini seperti landing page, di mana di sini bisa dilihat terdapat kolom pencarian untuk mencari film yang diinginkan. Kemudian ada menampilkan data filmnya beserta genrenya, serta hasil klasifikasi, yaitu data positif dan data negatif. Dan juga admin bisa melakukan login dengan cara mengklik tombol login admin di sebelah kanan ujung. Kemudian ada halaman login yang akan diisi oleh admin. Kemudian ada halaman movie. Di sini setelah dari halaman utama dan kita mengklik halaman movie, akan tampil informasi dari film tersebut. Jadi judul film, trailer, deskripsi, serta yang utama adalah data negatif dan positif. Dan juga di sini tampilkan komentar aslinya, tulisannya seperti apa. Kemudian halaman dashboard, ini halaman khusus admin, di mana di dashboard ini ditampilkan data statistik dari total film, komentar positif, komentar negatif, serta akurasi dari klasifikasi yang dilakukan. Kemudian di sini juga ada visualisasi data dari urutan film dengan komentar positif terbanyak. Kemudian ada halaman klasifikasi, di mana di sini admin bisa melakukan proses klasifikasi dari data yang sudah diinputkan. Di sini juga ada tabel confession matrix untuk melihat akurasi dari proses setelah klasifikasi. Setelah itu ada halaman data movie, di mana di sini admin dapat menginputkan film apa yang ingin dilakukan proses klasifikasi. Kemudian untuk skenario pengujian,
Skenario pengujian yang saya pakai di sini mirip seperti yang di studi kasus sebelumnya, itu confusion matrix, dengan cara membandingkan nilai aktual serta nilai prediksinya. Di mana di sini ada patokan true positif, false negatif, dan true negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ketua penguji. Baik, kita masuk ke sesi kedua. Tanya jawab ya. Oh iya, ada yang gabung kah? Mahasiswa? Ada. Nggak ada ya. Dan Oke, kita masuk tanya jawab. Ya, begitu. Minta maaf ya Pak, saya duluan. Oh, sebentar lagi saya mau uji. Coba perhatikan apa namanya, latar belakang masalah. Latar belakang masalahmu. Kenapa dia kayak saya terganggu dengan orang-orang? Kata-kata orang-orang kamu ganti ya, masyarakat oh iya, kah? Ya masyarakat atau ini iya kan Bu. diperuntukkan untuk masyarakat toh? Iya Bu. Itu tunggu dulu. Ini nanti rencananya mau siapa yang pakai ini? Maksudnya ada lembaga kah atau apa begitu? Ini targetnya umum Bu. Targetnya umum. Iya Bu. Jadi dia nanti ini di apa? Dibuatkan web. Jadi ini berbasis web. Iya Bu, berbasis web. Ya berbasis web. Nah, terus yang gunakan umum. Iya Bu. Nah, itu dijelaskan dari latar belakang masalahnya. Tidak Nah, harusnya dijelaskan. dijelaskan ini Iya Bu. siapa atau yang menggunakan nanti. Iya Bu. Nah, terus, nah orang-orang itu ya diganti ya. Iya Bu. Kemudian kelebihannya ada di sini nggak? Kelebihan dari metodemu? Ada Bu di bagian sini latar belakang. Terakhir ya. Iya Bu. Di sini cuma satu ya dari satu penelitian ya. Di tinjauan pustaka juga ada Bu. Dari tinjauan pustaka. Iya Bu. Dibandingkan juga dengan algoritma lainnya kayak naive Bayes, dia juga lebih bagus Bu. Di mana itu? Di Eh, tinjauan pustaka? Iya Bu, di tinjauan pustaka. Oh, ya kalau misalnya ada di tinjauan pustaka, kamu munculkan di latar belakang, ya. Oh iya Bu, siap. Ini berdasarkan penelitian siapa atau nah, ini hasilnya bagaimana atau gitu. Iya Bu. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana menerapkan. Ini kan dia tujuan, dia ini ya terkait dengan tujuan. Nah, kalau rumusan masalahnya seperti ini, maka tujuannya juga dia menerapkan saja. Kalau kamu mau membangun dan mengembangkan, berarti di rumusan masalah itu juga bagaimana membangun dan mengembangkan. Toh? Iya Bu. Apakah ini? Mengembangkan sistem, ya sistem klasifikasi atau komentar, atau dengan menerapkan apa metode ini, menerapkan algoritma ini toh, gitu Iya Bu. loh. Jangan dibuat beda. Iya Bu. Nah, kemudian ya batasan penelitiannya adalah data diambil, nah, batasan penelitian ini dari tahun, nah ininya apa komentarnya juga Iya Bu. waktunya. Ini nomor 1 kan sudah ada Mito waktunya Iya Bu. 2018 sampai 2023, tapi cuma 40 film toh? Iya Bu. 40 film atau TV series. Nah, komentar di Twitternya juga kamu batasi. Ini sampai dari tahun 2018 sampai 2023 atau bagaimana? Komentar Twitternya itu dibatasi 30 Bu per film. Iya, 30 per film. Tapi maksudnya waktunya kapan? Karena kan kalau kita berbicara komentar itu
ya waktu sekarang misalnya bulan ini dengan bulan depan itu bisa saja berbeda. Toh? Iya, Bu. Nah, makanya di sini harus jelas komentar Twitternya itu bulan berapa, toh? Nah, Iya, Bu. jadi nanti penelitianmu itu juga dituliskan bahwa untuk komentar untuk klasifikasi bulan sekian toh sampai sekian. Nah, itu hasilnya seperti ini begitu loh. Ya. Iya, Bu. Jadi di sini harus ditulis ya Iya, Bu. data. Di sini ada nggak data sementara yang kamu sudah ambil? Ada, Bu. Ya, Tapi, sebentar. iya, Bu. Klasifikasi review dikategorikan menjadi 2 sentimen, yaitu sentimen positif dan negatif. Nah, kalau ini kan sudah pasti toh, review itu adakah selain sentimen positif dan negatif? Yang ada cuma positif sama negatif, Bu. Nah, itu kan ya sudah ada ini saja, berarti ini tidak usah kamu batasi. Jadi Oh, iya, Bu. yang sudah tetap itu tidak usah kamu batasi. Toh, kecuali Iya, Bu. mungkin ada aturan baru yang kamu mau terapkan di sistemmu, itu masukkan di batasan. Iya, Bu. Gitu. Ya. Sama menggunakan metode ini. Nah, metode juga tidak usah, karena kan sudah jelas di judul. Oh, iya, Bu. Ya, toh? Suatu komentar dinyatakan apa ini? Jika dalam terdapat suatu komentar dinyatakan data opini jika di dalamnya terdapat minimal satu option word. Maksudnya apa itu? Opinion word itu seperti kata yang memberikan impresi, Bu, kayak bagus, jelek, dan sebagainya, Bu. Nah, suatu komentar dinyatakan data opini jika di Iya, Bu. dalamnya terdapat minimal. Oh, maksudnya satu opinion word. Memang Iya, Bu. satu opinion word itu dia memang ini. Apa artinya opinion kan? Pendapat, Bu. Pendapat. Iya, Bu. Oke, di dalamnya terdapat minimal satu opinion word. Ya di sini kalau pendapat, nah berarti kan ada pendapat positif, ada pendapat negatif. Iya, Bu. Nah, makanya di sini ditulis ini satu komentar dinyatakan jika ada ini kamu kayak diulang-ulang saya kalimatnya, data opini. Data opini itu sama dengan opini word. Tuh, Iya, Bu. opini word itu adalah data opini. Gitu. Jadi di sini dituliskan mengandung satu kata minimal satu kata positif atau negatif. Tuh, Iya, Bu. gitu. Apakah namanya ya? Ya, gitu ya. Ya komentar kayak bagus, toh jelek, Iya, Bu. apa itu katanya itu namanya ya. Kemudian tujuannya tadi sudah tahu, itu nyambung ya sama urusan. Kemudian manfaat. Manfaat ini kamu bikin menjadi 2. Jadi manfaat secara teori itu teoritis itu bagaimana, terus aplikatif itu gimana, toh? Iya, Bu. Jadi dibagi 2 seperti itu. Terus kamu pakai apakah dibangun sistemnya ini pakai apa ya? Untuk bahasa pemrogramannya, Bu, Bahasa pemrogramannya. pakai Django atau Flash, Bu, untuk backend. Kalau untuk front end pakai React. Apa Django? Django itu dia apakah? Bahasa Python, pemrograman. Python, Bu. Oh, Python. Iya, Bu. Oke, Python. Nah, kan kamu sudah pakai UML, kenapa kamu pakai flowchart lagi? Oh, saya kira diperlukan juga, Bu. Flowchart itu bisa kamu ganti dengan activity diagram. Oh, iya, Bu. Jadi flowchart itu sebenarnya itu kan aliran sama dengan aliran data atau aliran proses toh. Bisa Iya, kita Bu. lihat proses ya. Atau apa namanya aksi mungkin dari aplikasi toh. Flowchart itu kalau misalnya kamu pakai sebenarnya itu kalau pakai sumber input proses dan outputnya itu beda begitu. Maksudnya ada berbagai macam alat misalnya toh. Misalnya input bisa diinput dengan mesin ketik atau dengan
papan ketik, atau mungkin dengan barcode, atau mungkin mesin barcode, atau mungkin dengan disket atau apa seperti itu. Nah, itu digambarkan dalam bentuk flowchart cocoknya. Toh? Iya, Bu. Kalau ini kan kita tidak memperhatikan yang seperti itu. Jadi sebenarnya ya UML itu sudah bisa mengcover apa yang ada di flowchart. Toh? Iya, Bu. Kecuali mungkin variabel-variabelnya, atau kalau misalnya di flowchart memang kelihatan ya. Tapi kan itu bisa dilihat di codingan saja langsung. Yang penting-penting toh. Karena dosen tidak mungkin mau periksa juga semua Iya, Bu. variabelnya. Paling yang ada di laporan saja, yang ada di analisa dan pembahasan. Oh, jadi ini flowchart menurut saya sih tidak perlu Mi, ya. Iya, Bu. Terus ini di landasan teori juga ya, simbol apa ini? Simbol kelas diagram. Iya, Bu. Ya, ini ada beberapa yang ini apa namanya? Penggambarannya toh. Ya, Iya, Bu. komponen kelas diagram itu ini kebanyakan mahasiswa ini, banyak yang keliru. Yang binary association toh yang ganjaran genjang ini. Nah, Iya, Bu. itu beda sama simbol decision-nya flowchart, ya. Jadi dia ini kecil, dia bentuk diamond dia, toh. Dia Iya, Bu. kecil. Dia lebih tepat ke belah ketupat gitu ya. Ya, jadi jangan dibikin besar-besar dan jangan ditulisi, karena dia pelabelannya dia bukan di dalam dia bukan di dalam gambarnya. Nggak ada itu aturannya begitu, kecuali kalau kelas dia ada gambar, ada labelnya di atas toh, sama di dalam apa di Iya, Bu. bawah seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi jangan dibikin-bikin menyerupai flowchart. Tadi saya lihat activity diagrammu ada tulisannya di dalam tuh, bikin kecil dia. Kecil Iya, Bu. sekali, mirip dengan tanda start dan end itu loh yang bulat itu toh. Iya, Bu. Sehingga tulisan tidak bisa masuk di dalam. Yang ini yang decision ini toh. Activity diagram. Sama juga dengan di kelas diagram. Ya. Iya, Bu. Contoh apa? Datamu mana? Data sementara hasil Twitter yang sudah diambil, harusnya Iya, ada hitung-hitungan manualnya ini. Selain yang di landasan teori, ada kah dalam bentuk Excel kah? di sini ada dalam bentuk Excel, Bu. Saya bisa tampilkan. Tunggu sebentar. Ini, Bu, untuk data sementaranya yang hasil scraping dari Twitter. Data ini untuk film Guardian of the Galaxy 3, Bu. Bisa aku perbesar sedikit? Iya, Bu. Nah, ini ya. Iya, Bu. Nah, ini. Nah, terus ininya apa? Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya saya Nah, hitung setelah bagaimana? Coba jelaskan kembali. Setelah ini toh ada Twitter Iya, Bu. ini. Nah, Setelah data dari Twitter ada diambil tweet ini, ini. dilakukan proses pre-processing, Bu. Jadi pre-processing yang pertama itu ditranslate dulu ke bahasa Inggris, kemudian ditranslate kembali ke bahasa Indonesia. Ini supaya kata-kata yang bahasa Inggris itu bisa kembali ke bahasa Indonesia. Dan juga kalau kita misalnya pakai Google Translate, itu kata-kata yang tidak baku, itu bisa jadi kembali baku ketika kita translate kembali ke bahasa Indonesia, Bu. Oh, Dan jadi ini aplikasimu ini nanti dia terkoneksi dengan Google. iya, Bu. Jadi di codingan nanti ada library Google Translate-nya, Bu. Hmm.
Nanti setelah proses translation tadi, kemudian masuk ke tahapan seperti case folding, jadi kayak huruf besar seperti ini bakal dijadikan huruf kecil semua. Kemudian stop word-nya dihapus, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang tidak penting itu dihapus dari datanya. Kemudian ada seperti proses tokenization, jadi setiap kata diambil satu-satu, dipisahkan pakai tanda kutip begitu, Bu. Terus Kemudian kalau sudah dapat fitur-fiturnya, nanti akan masuk ke perhitungan information gain-nya, Bu. Jadi dari setiap kata itu dihitung kata ini seberapa menentukan kelasnya. Kalau misalnya kata ini ternyata lebih banyak di kelas positif dibanding kelas negatif, bisa jadi kata tersebut information gain-nya lebih tinggi dan sebaliknya juga, Bu. Tapi tunggu, kalau itu misalnya yang gain tadi itu apa itu? itu untuk menentukan bobot tiap fiturnya, Bu. Jadi kalau Bobot misalnya fitur, ya, Bu, bagaimana caranya dia menentukan bobotnya? dia itu menentukan dari peluang sebuah fitur itu ada di kelas negatif atau kelas positif, Bu. Jadi kalau misalnya sebuah kata, misalnya kata bagus ternyata selalu ada di kelas positif. Nanti itu information gain-nya lebih tinggi, Bu. Tapi kalau misalnya seperti kata jelek dan dia sorry, bukan kata jelek, misalnya kata judul filmnya. Judul film mungkin dia ada di kelas positif dan kelas negatif karena semuanya mention tentang filmnya. Nah, itu bisa jadi information gain-nya lebih rendah karena seimbang antara kelas positif dan kelas negatif. Tapi kalau kata yang opini negatif dan dia juga cuma ada di data negatif, itu nanti information gain-nya lebih tinggi, Bu. Dan itu yang akan dipakai. Oke, ini saya lihat ini kamu ini tuh kata-katamu ini yang tampil ini kayak sebagus, bagus. Tuh, Ya, Bu. ini baru yang positif kah? Yang apa? Yang Ada komentar positif. Komentar negatifnya mana? komentar negatif, bentar, Bu. Itu aneh. Sepertinya di film yang ini tidak sedikit atau tidak ada komentar negatifnya, Bu. Mungkin di film lain ada, Bu. Saya mau tahu bagaimana itu kalau misalnya di sini kan kayaknya cuma satu-satu kata deh. Kayak apa tadi? Ya, bagus, terus satunya apa tadi tuh yang di bawah tadi tuh? Ya, Yang cuma mana ya, Bu? satu kata begitu. Bagaimana kalau misalnya tidak bagus? Tidak bagus kan berarti dia harusnya negatif. Itu bagaimana ini aplikasimu dia mau kenali bahwa itu dia tweet negatif, komentar negatif. Ya, Bu. Kemungkinan kalau untuk kasus seperti itu, Bu, data yang diambil itu bisa jadi data yang agak panjang, Bu. Jadi bukan cuma kata tidak bagus, tapi data yang lebih kontekstual lagi, lebih lebih menjelaskan lagi, Bu. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya kalau kata bagus cuma satu kata ini, kemungkinan saya tidak akan pakai untuk datanya. Tapi untuk data-data seperti yang panjang kayak di sini di baris 19 itu data yang seperti ini yang akan dipakai, Bu. Ini kenapa begitu? Harusnya dikasih masukan toh. Bagus. Jangan sampai banyak yang bilang bagus bagus saya satu kata. Terus kok tidak masukkan, Oh iya, Bu. ini akan mempengaruhi itu turut positif ya apa namanya hasilnya nanti itu Iya, Bu. komentar. Yang sampai bagus itu ada 100. Sementara ada yang tulis tidak bagus cuma 3. Iya, Kamu Bu. atau misal jelek cuma 3. Iya, Bu. Berarti kesimpulannya film itu jelek. Tidak bisa seperti itu ya. Iya, Bu. Perhatikan yang seperti itu. Terus selanjutnya habis itu apa? Setelah information gain, Bu. Hmm? Ya, jadi setelah information gain itu tiap fitur itu dihitung untuk bobotnya. Bobot ini untuk dimasukkan ke dalam matriks. Jadi setelah didapatkan matriksnya, tiap dokumen itu nanti dimasukkan ke rumus kernel. Rumus kernel kan ini nanti akan menghasilkan nilai K. Dan nilai K ini yang akan dipakai untuk menghitung konstanta B dan juga klasifikasi SVM-nya, Bu. Nilai K itu apa fungsinya? Kernel, Bu, itu untuk misalnya kalau datanya nonlinear, itu nilai K akan membantu untuk merubah. Jadi bisa dihitung, Bu. Oh,
Seperti itu ya. Nanti dikasih jelas misalnya satu apa namanya nih? Satu tweet toh. Iya, Nah, Bu. kalau bikin nanti di sistemmu ada kah di laporan ini? Ada, Bu. Alasannya, oh ya yang ada di contoh kasusnya. Ini dilabelkan jadi positif. Ini kenapa langsung dilabelkan positif? Ini adalah dokumen ulasan. Iya, Bu. Tiba-tiba langsung positif karena dilihat. Iya, Bu. Jadi kalau di SPM ada data yang dilabel manual terlebih dahulu, Bu. Karena nanti akan diuji di Oh confession ini matrix, label Bu. manual. Iya, Bu. Ini label manual. Ya, terus Nanti label manual itu akan diuji lagi untuk misalnya dari dosen sastra. Jadi ini pelabelan manualnya sudah betul atau tidak, Bu? siapa? Dosen sastra? Iya, Jadi Bu. ada kamu ahli ini yang akan nilai. Iya, Bu. Nanti ada ahli yang akan menilai Oh, label ditulis ini manualnya toh. itu. Iya, Bu. Tulis dah. Saya tidak tulis, Bu, maaf. Iya, nanti diuji saja ya nanti untuk teknisnya biar dosen lain Pak Subardi mungkin yang mau tanya. Iya, Bu. Yang penting diperhatikan ya, karena saya lihat ini tuh di landasan teorimu itu model coefficient matrixnya dia seperti ini, sementara di hasil itu dia berbeda penggambarannya. Ini yang benar itu yang mana? Iya, Bu. Di Di landasan teori itu tuh coefficient matrixmu itu dia ada relevan dengan apa itu tuh? Coba lihat itu anumu Oh iya, Bu. model kan harusnya landasan teori itu dia sama dengan ketika kita sudah menganalisa atau mendapatkan hasil toh. Iya, Bu. Tapi kenapa ini dia berbeda ininya penulisannya, minimal penulisannya saja. Oh, iya. Mana Sepertinya tadi tuh di? terjadi kesalahan penulisan, Bu. Maaf. Enggak, itu dulu, lihat dulu. Halaman berapa itu yang coefficient matrix ini nih, yang halaman 18. Tuh prediksi. Ini bagaimana ini? Yang benar bagaimana Kak? Ini kan ada prediksi sama apa Kak? Prediksi sama Berarti ini kamu aktual, Bu. salah ya. Iya, Ini Bu. ada yang kurang ini toh. Ya Iya, Bu. diperhatikan kayak begini karena ini kan jadi acuan Iya, ya. Bu. Nah, nanti isinya ini ya baru true positif toh. Iya, Bu. Negatif. Nah, ini itu disamakan dengan yang di bawah ya. Iya, Bu. Jangan sampai berbeda biar tidak pusing orang. Lihat. Yang lihat mahasiswa lain toh yang melihat. Iya, Bu. Karena kapan satu salah mengikut itu teman-teman. Iya, Bu. Di mana tadi coefficient matrixmu halaman berapa itu Dek? Penjelasannya hasil hitung-hitungannya. Nah, di sini. Ya pokoknya disamakan ah. Iya, Bu. Pusing mencari. Di halaman Oh, 40, sini. Bu. Halaman berapa? Halaman 40, Bu. Halaman 40. Iya, Bu. Halaman 40. Ya ini ya prediksi aktual. Iya, toh Iya, Bu. samakan ya. Kalau misalnya prediksi dengan aktual ya di sana juga berarti prediksi dan aktual seperti itu. Iya, Bu. Ya. Misalnya dia di sini apa namanya? Apa tadi tuh harus sama lah ini modelnya ya. Iya, Bu. Ya. Pokoknya jangan dibeda-bedakan. Terus itu yang apa? Gambar nih mau apa? Use case diagram. Use case diagrammu. Apa bedanya kelola data dengan data? Kalau kelola data itu, Bu, untuk mengatur datanya. Kalau data itu cuma menampilkan, Bu. Oh, ini jangan nih kalau menampilkan sudah dikelola data nih. Nah, dikelola data tuh dia kelola dia mau menampilkan kah, dia mau hapus kah, dia mau input toh begitu sudah Iya, semua. Bu. Jadi tidak perlu ya. Iya, Bu. Kalau untuk pengunjung, Iya, Bu. pengunjung bisa melihat data.
Oh, Pengu- bukan. peng- Ini dia peng- lain ini. Untuk pengunjung dia hanya bisa melihat data hasil klasifikasi, Bu. Data hasil klasifikasi. Iya, Bu. Oh, berarti kamu bikinkan anu saja, tersendiri saja dia ini, pengunjung. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Atau bisa juga satu, tapi dia terpisah, tidak include, bukan include dia. Bikin terpisah. Nggak usah disambung-sambungkan. Walaupun dia nyambung, tapi kalau dia tidak ada fungsi extend dan atau include-nya, nggak boleh kamu sambung-sambungkan. Nggak boleh Iya, ada Bu. garis yang menghubungkan itu dua use case. Ya. Iya, baik, Bu. Ya ini anu nah activity diagram diperbaiki diamondnya. Nggak perlu kamu tulis nama ini ya, nama diamondnya, Baik, karena Bu. sudah ada dijelaskan di activity di atasnya sebelumnya. Kayak misalnya ini cek username dan password. Nah, berarti kalau ya itu berarti kita mau cek apa kalau benar, tinggal true atau false gitu toh. Tinggal Iya, Bu. alirannya saja ini dikasih true atau false. Toh? Nah, Iya, Bu. ketika dia true, nah berarti ini nggak usah lagi ada cek username password sudah ditahu Ji. Toh karena dari activity sebelumnya, ya. Iya, Bu. Jadi itu yang dinamakan itu, yang dilabeli itu adalah garis-garisnya saja. Jadi ini Iya, baik. apa diamond itu tidak ada di label-labeli. Jangan sama-samakan dengan voucher, ya. Iya, baik, Bu. Sama juga ini konfirmasi apa gitu ya. Activity diagram. Activity diagram juga ini kurang anunya. Dia kan ada sama kayak anu de apa ERD itu. Iya, Bu. Dia ini ada satu ke banyak, banyak ke satu. Ini ada. Ini kamu tidak ada. Iya, Bu. Ya, diperiksa kembali lagi nih fungsi-fungsinya di tiap kelas, mana yang bersifat publik, privat, toh, dan Iya, Bu. satu lagi apa itu? Jangan kamu publikkan semua, ternyata ada yang privat, kamu publikkan. Itu tanda plus minus, terus ada yang kayak apa gelombang itu, tanda apa itu dia toh. Iya, Bu. Terus ini apa? eh, Ini bagaimana ini rancangan antar mukamu ini? Jadi pertama yang kita lihat ini yang gambar 20 ini ya, halaman utama ini ya, Iya, Bu. Halaman utama dulu. halaman utama. Di sini apa yang tampil ini? Yang tampil itu, Bu, tombol login untuk login admin, serta datanya, Bu. Data hasil klasifikasi yang bisa lihat sama pengunjung. Hmm. Jadi cari film. Nah terus yang di film ini, apa ini dia punya anu ini? Eh, apa ini? Keterangannya di bawah ini apa saja ini? Selain judul film, genre Jadi apa ini maksudnya ini? 23, 12 apa ini? jadi untuk data filmnya itu yang pertama ada judul filmnya, kemudian ada genrenya, jadi misalnya mungkin genrenya horror atau mungkin action. Kemudian di bawah ini visualisasi data positif dan negatifnya, Bu. Yang hijau ini positif dan yang merah ini negatif, Bu. Oh begitu. Iya, Bu. Menggunakan emoji. Oke. Berarti di sini itu di aplikasimu ini ya, dia itu terhubung ke Twitter. Tidak, Bu. Jadi datanya itu di scraping dulu, kemudian dimasukkan ke database, Bu. Iya, iya maksudku saya. Jadi maksudnya kan Iya, Bu. secara tidak langsung tuh diambil dari tweet dulu, ya. Iya, Bu, Ini begitu. dia anu enggak apa sih namanya? Eh apa sih real time? Tidak, Bu. Tidak Oh, real ini time. cuma yang sudah ada di oh, Iya, enggak Bu. bisa kamu buat real time. Tapi diambil Eh, cuma 30 komen begitu enggak bisa ya? Berarti untuk kamu harus sekarang, pilih-pilih iya, Bu. lagi ya? Iya, Bu. Untuk Hmm. sekarang terdapat batasan dari Twitternya untuk mengambil data, Bu. Oh, begitu Kak. Jadi Iya, ini Bu. kamu ambil datanya bagaimana ini? Ada salah satu cara dari developer, dia publish algoritmanya, Bu, untuk scraping data Twitter. Oh, begitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, enggak bisa kamu misalnya masukkan itu di aplikasimu, jadi dia ngambil ini tiap film. Tapi agak susah sih ya, karena film ini Iya, Bu. kamu harus cari. Berarti ini cuma bisa dipakai satu kali, karena dia tidak real time. Iya, Bu. Jadi yang diambil data-data terbaru.
Berarti ini harus ada yang kelola. Nah, siapa yang kelola ini? Yang kelola admin, Bu. Iya, maksudnya admin itu siapa? Baiknya itu siapa? Karena dia yang harus mengambil datanya lagi gitu di Twitter toh. Iya, Bu. Nah, begitu dimasukkan lagi ke sistemmu untuk diolah sampai akhirnya muncul ininya apa ya ini yang hijau dengan yang merah ini. Iya, Bu. Kan seperti itu. Kalau misalnya kayak begini tuh berarti cuma kalau tidak ada yang kelola berarti cuma satu kali pakai. Apa gunanya? Maksud Iya, saya. Bu. Iya, Bu. Coba dipikirkan itu bagaimana? Untuk yang kelola itu bisa dari penyedia diskusi-diskusi di Twitter, Bu. Jadi di Twitter itu ada akun-akun, misalnya username-nya itu Movie Manifest. Movie Manifest ini kayak komunitas, Bu. Komunitas di mana dia menyediakan diskusi-diskusi tentang film. Jadi orang bisa tanya, film ini reviewnya kayak bagaimana. Nanti akan dikasihkan dari pengguna-pengguna Twitter yang sudah ada. Mereka akan komen. Oh, begitu ya. Iya, Bu. Hmm. Coba kalau misalnya di aplikasimu ini ada komentar langsung. Misalnya ini diperuntukkan untuk itu tadi kayak komunitas toh. Iya, Bu. Nah, itu. Maksudnya langsung komentar di sistemmu biar gampang. Tapi ini harusnya dia ini lewat Twitter sih ya. Ya Iya, nanti Bu. dipikirkan lah ini bagaimana ya supaya ini Iya, Bu. bisa terasa manfaatnya. Toh Iya, Bu. Iya, Bu. masyarakat. Oh ya, latar belakangmu dirubah ya karena ini sekarang bukan COVID nih. Oh, Jangan nih iya, lagi Bu. dibawa-bawa COVID. Iya, baik, Bu. Hmm. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa Pak Subardin, silakan Pak. Nanti kita tentukan ini di layak atau tidak setelah Pak Subardin. Oke, terima kasih, Bu. Oke, ini Sama-sama. sumber datanya dari mana tadi? Sumber datanya dari Twitter, Pak. Bisa dikasih lihat? Ini, Pak, hasil scraping sementara. Jangan yang hasil stripping. Yang langsung tuh. Bisa saja ini bukan punya kamu, punya orang kamu ambil. Tunggu sebentar, Pak. Harusnya itu sumber datanya, itu data aslinya. Itu kan di ini juga. Ditampilkan kah atau di apa? Iya, Pak. Dalam proposal. Seperti itu kalau kita bikin proposal. Iya, Pak. Ini, Pak, contoh data dari Twitternya. Ini kan cuma satu komen. Ini yang sudah komen atau bagaimana ini? Ini yang sudah komen, Pak. Yang sudah komen. Iya, Pak. Dia komen di mana? Di diskusi yang disediakan dari salah satu akun Twitter, Pak. Iya, tahu. Tapi yang dia komentar ini apa? Ini kan berhubungan dengan proposal di film. Contohnya misalnya ada film. Film yang mana? Seperti itu. Ya, Pak. Misalnya kan treatment yang mana kalau yang ada di film. Ini dia komentari film apa? Ini dia mengomentari komentar Guardian of the Galaxy, Pak. Hah? Guardian of the Galaxy filmnya, Pak. Iya, bagaimana kita lihat itu dia komentari film itu dia komentari. Maksudnya mungkin, Pak, postingan utamanya, Pak. Saya kurang tahu pastinya apa, tapi kita ingin tahu. Saya ingin tahu bahwa yang misalnya kalau ada misalnya kalau ada contoh film Spider-Man misalnya Is Homecoming misalnya seperti itu kan. Nah, itu yang dia Ya, komentari seperti itu. Ini kelihatan nggak di situ apa yang dia komentari di sini? Hanya kan dia sebut saja di sini. ya, Atau Pak. misalnya hanya dia buat treatment atau apa? Atau dia Ya, Pak. langsung komentar secara umum atau misalnya kan gini bentuk komentarnya kan Iya, Pak. bentuk komentarnya kan misalnya contoh kayak misalnya kita posting di sosial media ya kan ada terposting sosial media misalnya biasakan ada trailer film dari situ kan biasa banyak komentar-komentar. Iya, Nah, Pak. kan seperti itu dari komentar-komentar itu misalnya di bawah di deskripsi atau misalnya kayak ada video-video yang lagi di contohnya sih kayak platform YouTube. Dari platform YouTube kan begitu, gitu misalnya kita kasih publish, ya kan? Nah, di situ banyak komentar di situ. Berarti komentar-komentar semua ini, entah itu puluhan, entah itu misalnya puluhan, ratusan, ya kan? Nah, itu kan nanti data itu kan yang diambil Iya, Pak. komentar itu kan?
Iya, Pak. Itu. Iya, Enggak Pak. seperti itu ya? Enggak ya? Iya, Pak. Enggak ya? Data yang diambil dari diskusi Twitternya, Pak. Jadi komentar-komentarnya. Diskusi Twitternya. Iya, Pak. Oke, kalau diskusi Twitternya, di sini kelihatan atau jangan sampai ini yang hanya membuat ini saja hashtag seperti itu, ya kan? Iya, Pak. Sehingga nanti banyak yang komentar di sini, kemudian ini yang dijadikan data seperti itu. Iya, Pak. Iya iya terus sih, gimana ya? Jadi kalau dari Twitter itu, Pak, misalnya terdapat satu akun komunitas. Ya, Nanti dari pengguna, mereka melakukan DM atau menchat admin dari komunitasnya untuk ah, menanyakan ke komunitas film ini ratingnya berapa, menurut kalian bagaimana. Nanti dari pihak komunitas akan mempublish pertanyaan tersebut. Dan juga nanti dari para penggemar filmnya, mereka akan melakukan review atau memberikan komentar dalam film tersebut. Nah, dari review tersebut yang diambil untuk film tersebut, Pak. contohnya yang kamu ceritakan tadi itu yang kamu jelaskan sama saya ada enggak? Eh, Untuk sebentar, Pak, saya tampilkan data Twitternya. Ya, saya tunggu. Nah, Contohnya seperti ini, Pak. ini yang maksud. Oke, terus? Jadi dari publikasi yang di posting ini, nanti ada Ah, datanya di bawah. ya, cocok. Terus? Jadi nanti dari data yang di bawah ini akan di scraping. Nah, nanti review tersebut yang akan melandasi tentang Guardian of Galaxy Volume 3, begitu, Pak. Proses scrapingnya kayak gimana? Proses scrapingnya itu pakai Google Colab, Pak. Iya, tapi kan ada nggak di proposalnya cara scraping itu kan salah satu bagian. Misalnya kita di proposal kita tunjukkan, ada nggak? Iya, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Maaf. Tidak ada. Iya, Pak. Loh, itu kan kayak begitu. Sebenarnya bagus sebenarnya kan. Hanya kan apa yang akan kita rencanakan itu kita tampilkan contohnya, contoh dari misalnya dari data ini loh. Nah, contoh kan dari data ini pasti datanya ini oke, ini kalau saya tanya dari data bentuk seperti ini yang di-share di layar, ini terstruktur atau tidak terstruktur atau semi terstruktur datanya? Semi terstruktur, Pak. Hah? Semi terstruktur, Pak. Kenapa bilang semi terstruktur? Alasannya apa? Karena biasanya ada noise di dalam datanya, Pak. Jadi ada yang tidak komen sesuai dengan arahan dari postingan tersebut, Pak. Misalnya komentar tentang promosi belanja begitu, Pak. Kalau misalnya contoh seperti itu, di dalam bentuk kumpulan komentar di sini, berarti dari data terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur di situ ada enggak kemungkinan? Iya, Pak. Misalnya di dalam seperti komentar yang terkumpul sekarang ini kan ini berapa komentar yang ada di sini? Berapa yang mengomentar? Di sini tidak ditampilkan, Pak, karena saya tidak login. Tidak login. Kenapa tidak login? Biar kita tahu. Jadi nanti pada saat nanti di hasil ya kan misalnya kalau kita setujui ini Iya, Pak. semua kayak seperti ini itu ditampilkan data aslinya seperti ini loh Bapak Iya, Pak. Ibu kayak gitu. Nah nanti dari data asli ini diolah. Nah Iya, setelah Pak. diolah mungkin dikemas dulu di dalam bentuk ditampilkan tadi dalam bentuk Excel, kemudian diklasifikasi, kemudian tunjukkan proses cara klasifikasinya, baik itu misalnya kita menentukan nilai gen-gennya, kemudian proses-prosesnya bagaimana, misalnya dari bahasa pemrogramannya dengan menggunakan variabel, kemudian sesuaikan dengan algoritmanya, kan seperti itu. Iya, Pak. Terus ini kenapa tidak login? Kita ingin tahu tuh. Eh, Mungkin bisa tunggu sebentar, Pak. Saya login dulu. Ya,
Butuh berapa lama? Ini Pak, sudah ada. Oke. Nah, sekarang yang dijadikan data itu yang mana? Yang ini Pak, komentar-komentarnya. Nah, coba jelaskan semua bagaimana komentar-komentar ini. Ya. Jadi dari diskusi yang dibuat oleh username Movie Fest, di sini dia melakukan publikasi terhadap film Guardian of Galaxy Volume 3. Nah, dari salah satu DM atau chat dari pengguna lain, mereka bertanya volume 3 ini sebagus itukah? Jadi dia meminta rate dan review dari pengguna-pengguna lain. Di mana di sini pengguna lain, misalnya dari username Inflexive, dia bilang bagus, wajib nonton. Kemudian ada juga dari Banyon Z, dia bilang Hmm. bagus banget, best ending Nah, of Guardian of the Galaxy. skip saja yang ini. Nah, Ya Pak. gitu. Begitu. Kemudian dari username selanjutnya ada di sini pas nonton yang pertama langsung ngehook, yang kedua ngerasa ada yang kurang tapi gak tahu apa, dan sebagainya. Kemudian ada juga dari Irene Ya Wake. sudah nih, jangan Ya Pak. jelaskan komentar-komentarnya, tapi Oh ya bagaimana Pak. data ini itu dari komentar ini itu Anda ini mengolah Oh ya Pak. yang Anda olah nanti kayak gitu. Bisa jelaskan Boleh komentarnya. saya lanjut? Boleh saya lanjut Pak? Ya, silakan. Ya. Jadi dari komentar-komentar ini kita akan melakukan proses scraping, di mana proses scrapingnya itu dengan mengambil link dari postingannya. Di mana dari link postingan ini setelah kita copy link dan pastikan di proses scrapingnya di Google Colab, maka dia akan melakukan scanning terhadap komentar, dan tiap komentar itu akan diambil atributnya seperti teks, jumlah like-nya dan sebagainya. Nanti yang kita akan pakai adalah atribut teksnya saja yang akan dipakai di dalam proses klasifikasi. Seperti itu, Pak. Atribut yang dijadikan klasifikasi berarti ya? Iya, Pak. Atribut teksnya. Atribut yang kayak bagaimana itu? Atributnya kayak seperti itu ya? Yang ada angka 49 itu langsung jadi klasifikasi begitu? Atribut Bukan, Pak. bukan. Jadi Yang atributnya itu yang ini, Pak, yang kata-kata komentarnya. Jadi kalau atribut seperti oh, komentarnya, iya, isi Pak. komentarnya. Nah, itu Iya, konten. dijadikan apa? Jadi nanti dari Klasifikasi. iya, Pak. Nah, terus Nanti cara klasifikasinya ambillah misalnya salah satu komentar ini. Atau misalnya beberapa komentar yang berbeda. Ya, pasti kan beda-beda di sini komentarnya kan. Misalnya iya, ada Pak. komentar di sini diambil. Terus diklasifikasinya kayak seperti apa? Jadi dari proses klasifikasi tadi setelah kita sudah dapat datanya, nanti akan melalui proses pre-processing dulu, Pak. Jadi pre-processing itu berguna untuk merapikan datanya. Jadi misalnya data yang ternyata sini kata-katanya huruf besar semua itu dibikin huruf kecil. Kemudian kata yang kayak disingkat ini diubah menjadi kata aslinya, Pak. Kita Pre-processing. iya pre-processing namanya, Pak. Pre-processing itu ada di halaman berapa proposal? Di bagian studi kasus, Pak, di halaman Di tinjauan pustaka ada enggak? di tinjauan pustaka. Tunggu sebentar, Pak. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Tunggu Di sebentar, Pak. landasan teori, bukan di tinjauan pustaka. Di landasan teori ada, Pak. Ada. Di Ada, Pak. halaman berapa? Halaman 22, Pak. Halaman 22. Kalau yang tidak melakukan cleansing kata. Text processing ini. Iya, Pak. Oke, contoh implementasi dari text processing ini ada enggak di ininya? Yang Anda tampilkan di sini, terus bab 2, habis bab 2, bab berapa ini? Bab 3, apa ini bab 3? Di metodenya ada enggak? Di metode itu dimasukkan di UML, Pak. Di mana? Di UML, Pak, di diagram flowchart-nya. Oh, langsung bentuk diagram. Iya, Pak. Kalau di studi kasus, dia ulasan asli dibandingkan dengan hasil setelah processing, Pak. Langsung ke diagram. Diagram di halaman berapa UML-nya?
Di halaman 48, Pak. Nomor 4 apa? Ya, flowchart pre-processing, Pak. Bocor 32. 32. Di sini hanya menjelaskan, tapi caranya tidak ada. Kemudian hanya menggambarkan. Seperti Iya, itu. Pak. Iya, Pak. Sini kalau saya lihat kan, kalau saya lihat di sini hanya menjelaskan, tapi bentuk implementasinya dari ini itu tidak ada di sini. Kemudian langsung digambarkan saja. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya tadi itu proses dari proses ini. Oke, misalnya tadi ambil bisa nggak? Misalnya dari contoh komentar, ambil di situ 5 contoh komentar, lakukan pre-processing. Caranya seperti apa? Terhadap di landasan teorimu tadi. Iya, Pak. Jadi, Karena tadi saya ya, Pak. bagus sekali tadi karena ada ini tadi saya lihat di hanya di metodenya ini hanya menggambarkan ini aja sebenarnya. Menggambarkan UML-nya. Padahal metodologi nih. Iya, Pak. Harusnya bagaimana di sini dicantumkan misalnya ada contoh data itu ya kan, data mentah ya kan. Bagaimana kita mengolah yang kayak tadi itu. Misalnya dari Twitter ya kan, dari data sumber aslinya di sini kan di sosial media ya, bukan hanya Twitter kan, atau hanya Di, Twitter hanya Twitter, Pak. ya, oke lah hanya Twitter. Nah dari itu sumber data aslinya di situ. Nah, ditunjukkan. Nah kemudian caranya diproses, kemudian menghasilkan tadi yang Anda tampilkan tadi itu waktu Ibu statistanya itu dalam bentuk file Excel seperti itu. Atau Ya, hanya di copy paste disimpan ke situ atau bagaimana? tidak, Nah, Pak. Itu padahal di sini iya, ya, tentu Pak. kan pasti Anda jawab, nanti tidak kan, karena di sini sudah ada dari landasan teori yang Anda gunakan. Nah, harusnya itu ditunjukkan di situ. Kalau misalnya tidak bisa ditunjukkan, bisa enggak misalnya coba ambil di sini yang akan kita lakukan processing di sini, ya kan, dari yang komentar yang ada di ini, komen-komen yang ada di Twitter ini, coba dilakukan pre-processing di situ. Bisa enggak? Mungkin satu komentar bisa, Pak. Satu komentar. Oke, Iya, enggak Pak. apa-apa. Iya, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Oke, sudah terlihat, Pak. Oke. Ini pre-processingnya ini menggunakan apa ya? Tools seperti ya? Kalau nanti di sistem itu kemungkinan ada yang manual, ada juga yang pakai algoritma, Pak. Kalau untuk kayak proses translation itu menggunakan library, Pak. Google Translate. Ya, maksudnya eh, oke lah. Biar kita lihat ini saja dulu. Ya, Pak. Mungkin saya ambil salah satu komentarnya, Pak. Ya. Ini komentarnya seperti ini. Yang pertama itu proses translation. Jadi di sini sebelum translation. Juga di sini adalah setelah.
di sini kita buka Google Translate. Kemudian kita pastikan dari komentarnya. Yang pertama itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Seperti ini. Kemudian kita balik ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi yang diambil adalah hasil translate bahasa Indonesianya. Kenapa mesti harus ditranslate? Ya Pak, jadi kalau misalnya kita kembali ke tweet awalnya, komentar awalnya itu ada bahasa Inggris yang dicampur dengan bahasa Indonesia Pak. Jadi dengan proses translate itu dia akan merubah semuanya menjadi satu bahasa Pak. Oh, Iya Pak. oke. Jadi di sini kita akan ambil hasil translate bahasa Indonesianya. Kemudian setelah proses ini, kita masuk ke tahapan proses cleansing. Jadi di proses cleansing ini, dia menghapus seperti titik dan koma. Jadi setelah cleansing itu misalnya, dia akan jadi seperti, ini kita hapus titik, dan juga kita hapus komanya. Terus? Masih ada saya menguji lagi nih, jam 10. Terus kan? Jadi setelah proses cleaning itu, kita lanjut ke proses scaffolding. Jadi scaffolding itu merubah kata yang huruf yang berhuruf besar menjadi huruf kecil. Jadi misalnya di sini kata sangat itu S-nya itu huruf besar, jadi kita ubah jadi huruf kecil. Kemudian di akhir juga A-nya jadi huruf kecil. Kemudian di perkembangan, kemudian di cinta, seperti ini. Semuanya jadi huruf kecil. Mohon maaf, di bagian cleansing tadi ternyata ada koma yang terlewat. Tuh kan? Iya Pak. Jadi begini prosesnya ini seperti ini ya. Iya Pak, begini. Nah, kalau seperti ini itu berapa waktu lama dibutuhkan kalau mengerjakan seperti ini? Atau nanti ini proses manualnya, berarti nanti di implementasi aplikasi yang atau sistem yang Anda buat nanti seperti ini ya proses pengerjaannya. Iya Pak, kemungkinan. Iya. Iya Pak. Oh, oke. Terus sampai dengan Baik, saya lanjut. Jadi di sini setelah case folding, kita akan masuk ke bagian tokenizing. Di tokenizing, setelah tokenizing. Jadi tokenizing itu dia mengambil satu-satu katanya. Jadi misalnya kata sangat itu diambil satu, kata bagus diambil satu, dan seterusnya. setelah proses ini ada lagi proses enggak? Ada Pak. Proses apa? Prosesnya itu stop word Pak. Oh ya, sama yang di ini ya, sama yang di flowchart tadi ya. Iya Pak. Jadi di stop word itu dia akan menghapus kata-kata yang tidak relevan dan juga kata yang di custom dari sistemnya nanti Pak. Nah, ada flowchart ini. Flowchart. Oke, terus
Tunggu dulu. Halaman berapa tadi di flowchart-nya? Eh, Oh, ini ada di halaman 41 ya, 48. iya Pak. 48. Berarti prosesnya kalau saya lihat di sini, tunggu dulu ya. Kalau saya lihat di flowchart-nya di sini, ini ada proses, oke, translate, membersihkan, cache folding, cek aturan pembersihan, tokenizing, spelling, stop forward, lalu proses streaming satu. Oke, contoh hasil prosesnya ini itu tadi yang di Excel atau di mana? Yang di studi kasus Pak. Yang di studi kasus. Iya Pak. Oke. Eh, Di halaman halaman berapa? halaman 36 Pak. Itu contoh simulasi hasil preprocessing-nya Pak. 36. Oh, yang ini. Iya Pak. Bentar. Oke, berarti di 48 di ini nanti yang Anda buat ya di ini ya sebenarnya yang Anda buat. Iya Pak. Salah satunya ya. Iya salah satunya Pak. Oke. Nah, terus kalau misalnya sudah bentuk jadi seperti ini, nah, kemudian proses untuk kembali lagi ke ini tadi. Proses kalau untuk implementasi algoritmanya di mana? Ini kan dari Jadi bentuk datanya kan, pengolahan datanya. iya Pak. Nah, terus untuk implementasi algoritmanya itu di mana? Kalau di studi kasus itu Pak halaman 37 sampai 39 Pak. 37 sampai 39. Coba buka. Iya Pak. Coba buka di situ. Ya Pak, tunggu sebentar Pak. Yaitu hasil perhitungan. Nah, ini kan sebenarnya kalau saya tidak langsung tadi, kalau saya tidak langsung misalnya tanyakan sumber datanya itu, ini pasti angka-angka ini tadi itu akan ditanyakan. Pasti itu akan ditanyakan seperti ini, angka-angka tadi. Kenapa bisa ada angka-angka ini? Gitu kan? Nah, terus sekarang di halaman 37 lah gitu. Nah, ada kan di sini dari ada kalau saya lihat di sini ada DE positif, negatif, kemudian juga PF, HDF seperti ini. Nah, ini angka-angka ini misalnya kayak seperti ini sempurna, kemudian positif 2, kemudian negatif 0, kemudian PF-nya P dalam kurung F-nya di sini positif 1. Angka-angka ini dari mana nih sebenarnya? Jadi contohnya di sini Pak, kata sempurna itu dia ada di 2 dokumen misalnya. Jadi di kata sempurna dia ada di 2 dokumen positif, kemudian di negatif itu dia tidak ada. Jadi Di mana? di dokumen Pak. Di dokumen? Iya Pak, di hasil preprocessing Pak. Hasil processing. Nah, hasil processingnya itu tadi kan, oh ini hasil. Iya Pak. Oke, memberikan angka-angka ini di sini. Yang misalnya sempurna ini 1, bagus itu 1, yang TF ini kan? Iya Pak. Oke, boleh lah. Tapi nanti ini pasti akan nanti diimplementasikan di ininya ya, Iya di sistemnya Pak. sistem. Oke, kemudian juga dengan oke bagus juga di sini karena sudah ada ini ya, sudah ada di sini proses gain information ini ada di sini, langkah-langkahnya sudah dikasih contoh. Oke, sebenarnya nah kayak gini sebenarnya. Harusnya ini itu misalnya kalau mau ini ya di ini ya harusnya tadi itu mulai dari data mentahnya itu tadi dikasih
entah itu di screenshot di apa, nah sampai dengan proses penggunaan kayak seperti ini. Makanya tadi sempat saya tanyakan sumber data aslinya itu dari mana. Iya, Seandainya Pak. lengkap itu saya tidak akan pertanyakan. Iya, Pak. Nah terus tujuannya lagi nih, tujuannya kan kita Anda di sini membuat pasti hanya untuk implementasi algoritma saja ya, Iya, Pak. hanya implementasi algoritma. Nah kalau misalnya sudah implementasikan algoritma nanti apa yang didapatkan Yang didapatkan itu, Pak, rasio dari komentar positif maupun negatif dari sebuah film, Pak. dari sebuah film untuk siapa? Iya, Pak. Untuk orang-orang yang mau menonton film, Pak. Oke, untuk orang-orang yang bikin film. Tapi ini dari Twitter seperti Iya, Pak. ini. Nah, terus kalau misalnya di sini dengan saya tadi sempat dengar, kalau nggak salah ada kata-kata sentimen review, itu maksudnya apa lagi dikasih masuk seperti itu klasifikasi? Sentimen itu untuk memberi label, Pak. Jadi sentimennya itu positif atau negatif. Oke, sekarang kalau misalnya hasil dari ininya ya, dari prosesnya ini, Pak, Iya, Pak. kalau misalnya positif itu dampaknya apa, negatif juga dampaknya apa? Iya, Pak. Jadi, Kalau misalnya untuk ya, film Pak. atau misalnya kayak seperti saya kan saya itu seneng banget ya kalau dari dulu itu sampai sekarang itu seneng banget itu mengikuti film-film, apalagi kalau misalnya film-film yang ada yang merilis yang baru kelanjutan, misalnya saja salah satu film seperti dari Lord of the Ring kayak gitu kan, itu Iya, Pak. saya ikuti itu mulai dari tahun berapa itu sampai dengan yang 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 gender-gender seperti itu. Nah, kan kayak gitu biasanya kan. Nah, biasanya kan Iya, Pak. kita lihat reviewnya orang kan seperti itu atau review dari hasil review. Ini juga Anda nanti hasilnya itu apa nanti? Kalau misalnya dia positif atau negatif. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya positif maupun negatif itu nanti pengunjung bisa membandingkan. Jadi ternyata komentar positifnya itu segini, ternyata komentar negatifnya segini. Jadi mereka bisa memutuskan apakah mau menonton atau tidak. Dan misalnya ternyata yang pengunjung itu ternyata Pak, si pembuat film, dia bisa tahu performance filmnya ini, apakah film yang dia rilis ini bagus atau tidak di mata orang-orang yang sudah nonton. Seperti itu, Pak. Oke. Oke, paling ini nanti saja ya. Nanti kalau misalnya memang ini tetap kita terima, kita ACC seperti ini di ujian proposal ini, itu saja nanti pesan saya bahwa jangan hanya di proposal itu, tetapi tidak di apalagi ya namanya kita proposal itu pada saat kita setujui berarti itulah kontrak yang akan kita selesaikan dan akan kita kerjakan. Iya, Pak. Karena di sini ada beberapa ya contohnya misalnya saya tidak persingkat waktu saja, misalnya bagaimana translate-nya nanti di sistem, Iya, nanti Pak. paling menggunakan plugin kalau nggak salah. Iya, Pak. Nah, kan kayak gitu kan. Nah itu juga nanti. Nah terus bahasa pemrograman yang digunakan apa? Karena tadi sempat saya menggunakan Google Colab. Google Colab itu apa? Iya, Pak. Jadi untuk Google Colab itu khusus untuk proses scraping, Pak. Nah, Sementara, ya, Pak. khusus apa? Sementara untuk development system itu backend-nya menggunakan Django atau Flash bahasa Python. Kemudian untuk front end-nya atau tampilannya itu Django, menggunakan, bukan iya Django. Pak, iya Pak, Django Django ya. maksud saya. Ya Django Pak, itu apa Django? bahasa anu Pak, framework framework Python Pak. Framework ya, jadi Ya harus Pak, tahu ya. Itu Django framework dari bahasa pemrograman di Python untuk biasanya untuk web developer iya ya. Pak, iya Tapi Pak, kayaknya berat besar kan. Biasanya kalau orang menggunakan Django itu biasanya ini untuk developer project-project yang besar dan iya Pak, tentu juga banyak ini. Tapi ada sebenarnya yang lebih ini ya. Kalau di PHP kan ada seperti Laravel itu kan iya Pak, besar, tapi kalau ada yang sederhana ada misalnya yang small small kita gunakan Code Meter atau YDI. Nah, kalau di
Python juga itu ada seperti Flex, kan seperti Iya, itu. Pak. Karena Iya. ini tergantung performa juga. Berarti nanti, oke, ini yang diambil nanti yang diinputkan di sistemnya ini link saja ya, link komentarnya tadi ya, yang di Twitter itu. Yang Begitu. diupload, ya Pak, lagi. Jadi link yang diupload itu Pak, file CSV atau file Excel-nya Pak. File Excel-nya. Iya Pak, hasil scraping-nya. Berarti pada saat di scraping juga nanti yang dimasukkan itu adalah linknya ya, Iya Pak, betul. di Linknya sistem Pak. ya, yang anda akan rancang nanti ya. Iya Pak. Jadi Ya, untuk karena proses kalau saya lihat ini kan di perancangan perancangan interface-nya ini kan saya lihat oke, ini mendapatkan yang sudah. Oke, yang penting itu saja nanti kalau saya ya. Kalau Iya saya Pak. proses-prosesnya mulai dari scraping, jangan lagi misalnya scrapingnya itu menggunakan tadi di luar dari tools yang lain ya. Iya Pak. Misalnya Anda membuat aplikasinya, kemudian begitu ya kan. Nah, Iya terus Pak. hasil scrapingnya ternyata Anda menggunakan tools yang lain, kan seperti itu, gitu ya. Iya Nah, Pak. tapi itu dijadikan semua menjadi otomatis menjadi satu di dalam sistem yang Anda buat. Iya Seperti Pak. itu. Jadi nggak perlu lagi menggunakan tools-tools yang lain. Kalaupun misalnya kita gunakan tools yang lain, paling kita memanfaatkan seperti plugin-nya saja. Anda menggunakan plugin misalnya seperti itu enggak masalah ya, seperti plugin, karena sebenarnya sih juga kalau misalnya kita mau idealis gitu kan, misalnya kalau saya mau idealis kan nggak perlu saya misalnya izinkan menggunakan plugin, tapi betul-betul buatnya itu buat dari kayak untuk tersedia, tapi itu akan memakai ini ya, nggak sampai segitulah. Yang penting Anda tahu apa yang Anda buat dan misalnya memanfaatkan plugin, saya kira nggak masalah juga, apalagi istilahnya yang sifatnya open source untuk dikembangkan. Yang penting kita sebutkan seperti itu. Itu saja Iya kalau Pak. saya ya. Iya Pak. Dan Baik Pak. ini juga jangan langsung ini ya, jangan langsung misalnya seperti ini langsung menampilkan angka-angkanya saja, tapi kita harus ini juga misalnya kok angka kenapa bisa ada angka-angka seperti ini ya di dalam tabel-tabel tadi. Nah, kan Iya Pak. seperti itu ya. Nah, bukan misalnya tiba akan langsung dipasang seperti itu. Gitu Iya ya. Pak. Baik. Itu nanti kalau misalnya ini kita sepakat Iya Pak. di tim penguji di proposal ini. Nah, kalau saya seperti itu karena saya masih ini lagi, Iya Pak. saya masih ada Bu Statis, saya sudah cukup Bu Statis. Maaf Pak, Bu Statis sudah keluar Pak. Oke. Oke, siapa yang anu lagi? Untuk penguji 2 Pak Ada itu tidak sempat hadir Pak. Oke. Berarti pemimpin sidang siapa nih? Pembimbing Pak. Pembimbing ya? Ya Pak. Apa pembimbing? Pak Rizal Pak. Ada Pak Rizal. Ada Pak Rizal Pak. Oke, Pak Rizal saya cukup ya sampai di situ. Yang penting nanti itu tadi yang namanya kita proposal, apa yang kita sudah tampilkan. Hanya memang tadi banyak sekali ya, walaupun itu kesempurnaan kita tidak akan pernah untuk mencapai kesempurnaan, tetapi kita istilahnya melengkapi lah. Hanya banyak sekali tadi yang kurang-kurangnya. Seperti tiba-tiba sumber data aslinya itu tidak ada, padahal sumber datanya itu ternyata dari Twitter. Seperti ini hanya menggunakan kita ambil link kemudian di scraping dan diproses sampai dengan kita menentukan klasifikasinya seperti itu ya. Iya Nah, Pak. kalau saya hanya itu saja. Nah, ingat di proposal ini kalau kita sudah sepakati semua penguji tadi berarti itu yang Anda kerjakan dan seperti dan kedepannya pada saat sebelum ini belum seminar sebelum hasil itu sudah lebih baik lagi dari seminar hasil ini ya. Iya Pak. Baik Pak. Terima kasih ya, silakan Pak Rizal. Dam, bisa dengar suara saya, Dam? Iya bisa Pak. Oke. Nah, Dam, saya mau tanya, kalau langsung diambil,
misalkan dibuat auto refresh datanya, misalkan berapa, misalkan dibuat 3 hari sekali dia refresh narik data lagi, itu nggak bisa kah? Mohon maaf Pak, untuk sekarang itu kalau dari Twitter terdapat batasan Pak. Jadi dari official API saja itu sudah lumayan sulit untuk mengambil datanya Pak. Ya, terbatasnya berapa? Coba disebutkan dengan angka. Eh, saya lupa angka pastinya Pak, tapi di bawah 1.000 Pak. Di bawah 1.000 Kalau tidak salah itu apa? Pak per bulan Pak. Per bulan hanya bisa mengambil 1.000 data API. Iya Pak. Oke. Berarti kan ini kamu lakukan manual toh di Twitter? Untuk proses scrapingnya Pak, Iya. untuk proses scraping itu ada salah satu developer yang dia publish kodenya Pak. Jadi saya pakai kode itu untuk scraping datanya. Apa itu namanya? Iya Pak. Namanya apa? Tunggu sebentar Pak, saya lihat di YouTube Pak. Jadi nama YouTube-nya itu Pak Helmi Satria Pak. Kok nama YouTube-nya, nama developernya itu kamu pakai apa? Nama toolsnya Pak. Iya. Kamu kan Nama scraping pakai tools toh. iya Pak. Pakai tools Nama apa? ya nama toolsnya itu Pak Google Colab Pak. Kamu pakai Google Colab. Iya Pak. Nah, tapi dengan keterbatasan tadi kan berarti seperti kata Bu Statis tadi gitu tuh, jadi aplikasinya hanya bisa sekali, ibaratnya sekali pakai begitu loh jatuhnya toh, Iya karena Pak. tidak ada ini, tidak bisa ini. Nah, coba, karena kan kalau seperti itu mungkin bisa saja nanti di hasil tidak optimal gitu dengan alasan 1.000 ini toh, berarti kan nanti ketika misalkan kamu hasil lagi, kamu skripsi lagi, itu kamu datanya harus ditambah lagi ulang kayak begitu toh. Ya, Iya Pak. opsinya ada dua. Nah, ini dikelola oleh siapa? Admin. Kalau kamu bilang tadi admin forum-forum gitu kayaknya nggak meyakinkan gitu loh, Dam. Iya Pak. Misalkan ini adminnya siapa? Gitu. Apakah ada yang, kalau forum itu kan anonymous gitu toh jatuhnya. Kalau kamu ngambil ini, apakah ini film Indonesia atau apa gitu, tapi yang harus organisasi atau apa begitu loh. Itu Iya kalau Pak. misalnya mau ditambahin secara manual gitu. Nah, sekarang coba nih, kan kamu itu sebenarnya sudah lama sekali mengajukan judul ini. Seingat saya sebelum itu Twitter dibeli sama Elon. Iya Jadi Pak. dulu itu disetujui Twitter karena ya Twitternya tidak terbatas, tapi karena setelah berganti kepemilikan kan Twitternya terbatas. Iya Gitu Pak. toh. Kenapa coba beralih ke platform lain saja gitu toh? Nah, Iya Pak. apalagi kamu manual. Ya kamu manual ini apa? Tapi kan kalau kamu pakai Google Colab gitu, memangnya dibatasi sampai berapa banyak tweets Iya, Pak. Jadi kalau scraping? iya Pak. Jadi waktu dulu saya scraping Pak, kadang saya sudah set batasnya 80, tapi yang terambil kurang dari 80 Pak. 80 tweet. Iya, saya set batas limit mengambil tweetnya, tapi pas ternyata terambil cuma di bawah 80 Pak. Coba pakai Explore dan pakai Google Kolaborator deh, Dam. Oh ya Pak. Toh, ada banyak scraping lain yang kamu tidak perlu ngoding. Kamu tinggal Iya pakai Pak. tools. Ini kan scrapingnya itu kalau misalkan kamu bisa menarik data yang itu lebih bagus gitu toh. Nah, tapi kalau enggak ya scrapingmu yang kamu perbaiki. Kalau kamu tetap pakai Twitter atau sekarang kamu namanya X, kalau kamu tetap pakai X ya mau nggak mau kamu coba cari tool scraping yang lain gitu. Karena kalau kayak tadi terbatas sekali. Oh, Iya Pak. banyak tools scraping lain yang tidak perlu kamu membuat bahan codingannya, bisa saja juga jadi scrapingnya itu salahnya di situ. Kan ini kita fokusnya mau ke text classification kan, Iya Pak. bukan ke web scrapingnya. Jadi web scrapingnya nggak apa-apa misalkan pakai pihak ketiga gitu, nggak usah pakai yang kamu pakai Google Kolaborator lagi bikin sendiri gitu. Saya yakin bermasalahnya sebenarnya di text scrapingmu gitu. Karena kalau kamu mau ngambil cuma data
kita komentar pada Twitter itu enggak. Atau coba tadi misalnya tadi Pak Barin sudah sempat sebutkan kan, setiap film itu kan ada trailernya diunggah di YouTube penerbit ya, atau rumah produksinya. Di YouTube rumah produksinya kan biasanya ada kan. Nah di sana kan kayak ini, walaupun karena orang kan biasanya berkomentar setelah nonton gitu toh. Iya Pak. Walaupun trailernya keluarnya misalnya Januari, terus filmnya baru rilis Maret, kan masih banyak juga orang komentar nanti Maret nih, atau saat dia sudah rilis begitu toh. Iya Pak. Nah di sana kan sebenarnya lebih nggak terbatas lagi di YouTube gitu. Nah kamu coba explore dulu. Kalau dari saya sih sebenarnya sebagai pemimpin, tadi kan kata Pak Bardin kita masih mau diskusikan dulu itu lanjutan atau tidak. Sebenarnya setuju untuk dilanjutkan, tapi untuk studi case-nya gitu ya. Dulu kan itu kita menyetujui mengambil Twitter itu karena sebelum ke Elon Musk. Gitu. Nah, bisa saja diganti ke sosial media lain begitu toh, yang kira-kira representatif gitu loh. Nah, karena kalau di Twitter dengan yang kayak sekarang ini ya kita terbatas. Memang terbatas, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya Pak. Gitu toh? Iya Pak. Ya, jadi makanya setelah nanti ini kamu explore dulu. Yang pertama tolong dicatat, ceknya explore masalah sosial medianya gitu ya. Kalau memang limitation ini karena sosial medianya, ya mau nggak mau kita ini rubah sosial media aja gitu. YouTube bisa jadi opsi kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya limitationnya ini karena scraper, masalah pada scraper itu, ya diganti aja ke ini lain, web scraping tools, web scraping lain toh? Iya Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, demikian mungkin dari saya selaku pembimbing. Tadi Pak Natalis titip pesan beliau tidak bisa bergabung sepertinya. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Mohon maaf Pak, untuk ketua sidang Bu I sudah keluar Pak. Maaf Pak. Maaf Pak. Dosennya sisa siapa saja lagi yang ada di room? Sisa Bapak. Oh, sisa sendiri. Iya Pak. Saya begitu saja Pak Ledam. Nah, Iya Pak. Di-explore dulu ini. Di-explore dulu sosial medianya toh. Iya Pak. Karena dulu itu kan lama sekali mengajukan judul, sehingga itu sebelum kayaknya sudah dibeli Elon Musk, tapi Elon Musk belum melakukan pembatasan. Nah, kalau sekarang sudah melakukan pembatasan, kayak tidak ada gunanya juga kita scraping dari Twitter begitu ya. Dan sampai besok-besok malah nggak bisa diambil datanya, takutnya seperti itu. Nggak ada data yang bisa di-scraping dari Twitter, ya kan? Cuma juga gitu itu. Kalau kayak YouTube tuh yang dipunya Google itu kan ya masih bisa sih kayaknya toh. Iya Pak. Misalkan data YouTube-nya apa ya, Guardian of Galaxy, ya yang kamu scraping, yang kamu ambil itu komentarnya dibatasi begitu, bukan misalkan komentarnya itu when tanggal publish, di atas 3 bulan dari tanggal publish itu trailer kayak gitu. Iya Pak. Nanti bahaya ini kalau misalnya tiba-tiba kebijakannya X berubah lagi, ya pokoknya kamu nggak bisa melanjutkan itu karena sudah terlanjur jauh toh. Iya Pak. Nah, nanti kalau memang dirubah saja terus sampai kita sampaikan sama pengujinya toh, bahwa ada perubahan. Kami Pak Ledam, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan demikian. Saya tutup juga sidangnya. Pada dasarnya sebenarnya dosen-dosennya menyetujui untuk dilanjutkan dengan menggunakan kasusnya, dengan menggunakan algoritmanya juga ya. Hanya tempat pemilihan datanya aja, pengambilan sampelnya mungkin yang harus ditinjau lagi toh. Ya, baik Pak. Oke. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.
Yo, dan sama-sama. Idam langsung bawa berita acara Mona di jurusan. Iya, Pak. Tanda Oh, iya, tangan. Iya, Pak. Baik, Pak. Yo, Makasih, Pak. yo, sama-sama. Dan minta tolong di end saja, Midam. Ini Zoom. Hening.